perasaan yang suci dan anugerah dari Allah. Jangan pernah kotori cinta dengan kata terlarang. Kita disuruh mencintai, bukan dilarang. Jadi kalau ada yang kalimat cinta terlarang, itu bukan cinta tapi nafsu. Bagaimana mengendalikan nafsu? Banyak-banyak puasa. Singkat ya. Kedua, biar mengendalikan nafsu, blok orangnya. Jangan cuma unfollow, masih bisa dihubungi, blok. Setelah diblok, pesan hatinya belum rela, minta sama Allah, ya Allah, jauhkan hatiku dari fitnah. Biar Allah yang menyelamatkan hati kita, tapi kita yang ikhtiar. Syariatnya blok, hakikatnya doa. Nanti Allah yang akan melindungi hati kita. Itu bukan cinta. Ustadz, dulu saya pernah membuat kesalahan yang sangat fatal, tapi saya berusaha bertanggung jawab secara finansial. Walaupun anak saya masih saya titipkan kepada kedua orang tua saya, tapi kalau menurut mereka ada kekurangan dari finansialnya, mereka selalu mengungkit masa lalu saya. Mohon petunjuk sikap dan jawaban apa yang saya lakukan agar tidak terkesan membantah omongan keluarga. Allah saja tidak pernah mengungkit-ungkit masa lalu hambanya. Kalau dia sudah menyesal dan bertobat, maka di sisi Allah dia adalah orang yang bersih dari dosa. Di sisi Allah dia orang yang bersih dari dosa. Kalau Allah nggak mengungkit, maka siapapun di antara manusia yang membicarakannya, anggap aja itu adalah angin lalu. Jangan terlalu dipikirkan. Kenapa? Karena itu tidak akan merubah apapun dalam hidup kita. Yang memuliakan dan menghinakan kita adalah Allah. Yang membahagiakan dan menyengsarakan kita adalah Allah. Kata-kata manusia tidak akan berpengaruh kepada kita. Justru makin diomongin makin untung. Kenapa kita diomongin malah untung? Karena dia lagi mentransfer pahala kepada kita. Termasuk keluarga, Ustaz, termasuk keluarga. Maka konsisten saja dengan tanggung jawab kita, menafkahi semampu kita, seikhtiarnya kita, sesungguh-sungguhnya kita. Adapun mereka yang mengungkit-ungkit, mereka itu sebetulnya sedang mentransfer pahala untuk kita. Ada perempuan malamnya rajin tahajud, paginya rajin gibah. Malamnya zikir, paginya gibah. Lambe syariah. Malamnya tilawah tapi paginya gosip. Biasanya gosipnya dimulai dengan kata-kata tahu nggak. Lalu dilanjut dengan kalimat masa sih nggak nyangka ya. Akhirnya jadi panjang. Maka dia sedang mentransfer pahala. Ustaz, saya mau tanya, saya menikah 2 kali, kok selalu dibohongi? Suami pertama selingkuh, lalu cerai. Suami kedua korupsi dengan uang yang saya kirim. Tuh kan saya katakan juga tadi, uangnya teko ternyata. Suami kedua korupsi dengan uang yang saya kirimi. Bagaimana solusinya dan apa yang harus saya perbuat, Ustaz? Jangan kirimin lagi. Kalau udah cerai, ini kan nggak tahu nih udah cerai belum dengan suami kedua. Jangan kirimin. Kenapa? Tidak ada kewajiban kalian menafkahi laki-laki. Kecuali laki-lakinya darurat. Contoh, uzur, dia stroke. Jangan sampai dia udah stroke, aku tidak mau berkewajiban menafkahi kamu, jadi kamu cari kerja sendiri. Orang stroke, itu namanya darurat. Kalau dia sehat, normal, suruh dia kerja. Kalau dia lapar dia adalah bagian dari apa? Ibadah. Bagian dari takdir, betul. Jangan kirimin. Kalau mau ngirimin ke anak, jangan ke suami. Ini kalau video saya direkam terus disebar, saya jadi musuh para suami. Karena saya terlalu banyak mengenal, walaupun ini nggak semua laki-laki ya, saya terlalu banyak mengenal laki-laki di beberapa tempat itu terlalu manja dengan istrinya. Saya pergi ke pasar, di pasar yang jualan ibu-ibu. Suaminya ngapain? Kopi sama makan ketan. Jam 6 pagi itu kan paling banyak laki-laki makan ketan sambil ngopi. Istrinya
ngontel, jualan sayur, jualan ikan di pasar, suaminya malah enak-enakan ngopi, maka jangan dikirimi. Pasti, dimaafin, tapi jangan dikirimi. Saya mau tanya Ustadz, apakah saya berdosa tidak mendengarkan omongan ibu saya yang menjerumuskan saya dengan memisahkan saya dengan suami? Saya menjauh komunikasi dengan dia, ibu saya, karena selalu hanya nanya masalah uang. Karena posisi saya masih baru dan masih ada potongan agensi yang artinya gaji saya belum full. Tapi saya selalu berusaha menyisihkan rezeki untuk ibu saya. Alasan saya berangkat untuk membantu ekonomi keluarga. Apakah saya harus menanggung semuanya padahal saya masih punya suami, Ustaz? Suami yang nanggung. Laki-laki ketika menikahi perempuan, dia bukan menikahi satu orang, tapi menikahi satu keluarga. Saya ketika menikah dengan istri saya, maka mertua itu adalah orang tua saya. Sehingga saya menafkahi istri sekaligus menafkahi orang tua, karena suami mertua saya udah meninggal, bapak mertua saya udah meninggal, berarti kan ibu mertua saya tinggal sendiri dan beliau tidak punya penghasilan. Saya harus rela dan ikhlas menafkahi beliau seperti saya menafkahi ibu saya sendiri. Itu kewajiban laki-laki. Di Indonesia sekarang kita udah bingung dengan hak dan kewajiban. Makanya perempuan yang jadi korban, perempuan yang harus berjuang, perempuan yang harus susah payah. Padahal perempuan itu fitrahnya adalah dinafkahi, bukan menafkahi. Ustaz kok kejam sekali. Ya emang kayak gitu harusnya. Saya agak marah dengan laki-laki yang manja kepada istrinya. Laki-laki itu harus tangguh. Yang berikutnya, dengan menyadari saya sendiri penuh dengan dosa, apakah Allah tetap akan memberi saya jodoh di dunia untuk saya, Ustaz? Ini dia orangnya SD, sadar diri. Dan nyadar dirinya itu penuh dosa, tapi dia masih berharap punya jodoh yang terbaik. Bisa nggak Ustaz? Bisa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Caranya apa Ustaz? Bersihkan diri kita. Bagaimana membersihkan diri? Satu, taubat. Kedua, tebuslah, bayarlah hutang dosa dengan amal soleh di masa sekarang. Dulu apa dosa kita? Banyak, maka sekarang tebus dan bayar hutang dosa itu dengan amal soleh. Taubatlah dengan taubatan nasuha, terutama dari dosa zina. Karena dosa zina itu harus dibayar di dunia sebelum di akhirat. Kalau nggak dibersihkan dengan taubat, kita akan siap-siap menanggung tagihan Allah untuk membayar dosa itu dengan cara yang sangat berat. Nauzubillah min dzalik. Apakah saya harus berikhtiar mencari jodoh atau saya diam aja? Sementara saya adalah seorang perempuan. Boleh ikhtiar tapi bukan dengan joget-joget di depan kamera. Boleh ikhtiar tapi jangan jadi parboy, partai goyang. Ikhtiarnya gimana Ustaz? Ikhtiarnya ta'aruf. Tapi ta'aruf itu bukan bangunin tahajud ya. Ta'aruf itu bukan fit call tengah malam. Ta'aruf itu bukan ngirimin emoticon senyum, big hug, little love. Bukan ini ta'aruf. Ta'aruf itu adalah mencari tahu tentang dia. Bisa lewat perantara, bisa langsung kita sendiri, tapi lebih baik dengan perantara orang yang kita percaya. Kalau itu memungkinkan, itu namanya ta'aruf. Pengen lebih kenal, bukan pengen mesra. Kalau fit callan itu bukan ta'aruf, itu bermesraan, beda. Tunggu nanti aja kalau udah halal, nggak perlu pakai kamera langsung. Gak usah dilanjutkan ya kalimatnya, cukup sih. Saya seorang janda beranak satu yang baru saja menikah lagi dalam rumah tangga. Saya bingung antara harus menetap dengan suami atau dengan anak, karena anak saya nggak mau ikut suami. Suami saya tinggal di rumah orang tua saya, makanya saya lari bekerja ke sini. Masya Allah. Pilihannya luar biasa ya. Akhirnya daripada si malakama, mending saya pergi ke Hong Kong. Milih anak, suaminya yang kecewa. Milih suami, anaknya yang sedih. Akhirnya saya ke Hong Kong. Masya Allah. Luar biasa ikhtiarnya, itu pengorbanan ya. Apa
solusinya Ustaz? Itu udah dapat solusinya. Insya Allah nanti Allah akan memberikan petunjuk kepada keduanya. Doakan aja. Tapi yang pasti ini kedua-duanya ini nggak bijak nih. Nggak boleh anak menghalangi ibunya menikah atau bersama dengan suaminya, dan nggak boleh juga suaminya itu membatasi dirinya di dalam pelukan ibunya, terus dia nggak ngapa-ngapain kepada istrinya atau nggak berusaha untuk mendekat ke keluarga istrinya. Suaminya dong mendekat ke keluarga istrinya. Suaminya dong bujuk anak-anaknya. Anak-anak itu kalau dibujuk mungkin bisa aja nih suaminya juga di sana, anaknya di sini. Yang bingung istrinya, ini laki-laki nggak benar nih. Harus suaminya yang datang untuk membujuk anak sambungnya supaya anaknya akhirnya berdamai. Anaknya nanti dari ibunya difahamkan pelan-pelan, tuh ayah sambung kamu kan udah niatnya baik, pengen ngajak kamu ngebakso, pengen ngajak kamu jalan-jalan. Sampai kapan kamu akan kayak gini terus? Dia udah niat baik loh. Lama-lama kan dulu juga hatinya. Tapi kalau anaknya di sini, suaminya di sana, nggak mau ada yang ngalah, akhirnya kita yang ngehongkong kan kasihan. Ini yang jadi korban adalah istrinya. Saya seorang janda anak satu. Dari tadi. Bisa bikin komunitas ya di sini ya. Komunitas janda fisabilillah ya. Masya Allah. Saya seorang janda anak satu. Selama 10 tahun menjanda, saya tidak pernah memiliki hubungan sama laki-laki karena anak saya tidak mengizinkan saya menikah lagi. Nah ini lagi nih. Tapi sekarang ada laki-laki yang mau serius dan mau menikahi saya, Ustaz. Saya berniat menerima dia, tapi anak saya tidak mengizinkan buat menikah lagi. Bahkan saya diancam anak saya akan bunuh diri kalau saya menikah lagi. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Coba banyak-banyak zikir la haula wala quwata illa billah. Tahu nggak keajaiban kalimat zikir itu? Itulah kalimat yang mendatangkan keajaiban dalam hidup kita. Kalau pengen melihat keajaiban, coba sehari minimal 100 kali la haula wala quwata illa billah. Terus secara syariat, gak boleh anak itu melarang ibunya menikah, apalagi ibunya janda. Bahkan seorang janda tidak perlu meminta izin kepada walinya untuk menikah. Walaupun saat menikah harus dengan wali, tetapi tidak perlu meminta izin. Walinya tidak boleh menghalangi. Maka walinya hanya boleh untuk menikahkan. Tidak perlu dimintakan izin, kecuali dia melakukan dosa, yaitu dengan murtad atau menikah dengan yang berbeda keyakinan agama. Apalagi anaknya, gak boleh dia melarang sampai ngancam-ngancam bunuh diri. Gak mudah pasti bagi seorang ibu. Kalau anak sudah ngomong kayak gini, maka la haula wala quwata illa billah. Saya minta doa semoga mendapatkan majikan karena waktunya saya cuma tinggal sampai 28 atau 29 Oktober. Biasanya kalau udah lewat waktu gimana? Harus pulang ya? Bagaimana hukumnya memberi uang untuk suami karena menjaga anak yang spesial? Sengaja saya melarang suami untuk bekerja meninggalkan anak sendirian. Boleh, tetapi lebih baik suaminya yang bekerja. Fitrahnya ibunya yang merawat anaknya. Kenapa? Gak akan pernah sama sayangnya ayah dengan sayangnya ibu kepada anak. Gak akan pernah sama. Tapi kan kita kadang-kadang gak selalu ideal. Realitasnya tidak ideal. Makanya saya bilang di awal boleh. Walaupun idealnya adalah suami yang bekerja. Sabar ya teman-teman semuanya. Kalau kalian adalah mungkin menjadi seperti ini karena laki-lakinya belum ideal. Laki-laki ini kayaknya harus lebih sering lagi ikut taklim nih. Semoga mendapatkan majikan segera mungkin dan majikannya adalah majikan yang baik. Ustadz, tolong beri saya petunjuk bagaimana sikap saya kepada suami yang selalu cemburu sampai semua sosmed disadap. Ini suami atau intelijen ya? Padahal suami saya tidak pernah memberi saya nafkah selama menikah. Saya sebagai tulang punggung tetapi tidak pernah dihargai. Jual aja suaminya. Udah menafkahin,
jadi intelijen. Terus gimana Ustaz? Pilihannya dua. Kalau bersabar, maka kesabaran kita akan dihargai oleh Allah. Kalau nggak kuat, yang lain tabungannya duitnya. Keren, Masya Allah. Keren warna duitnya ya. Makasih ya. Jazakillahu khair. Tadi apa tadi? Jual aja suami. Saya agak marah dengan laki-laki yang seperti ini. Nggak laku ya, karena nggak ada harganya. Maksudnya kita punya dua pilihan. Sabar, maka itu baik. Insya Allah sabar kita akan dihargai oleh Allah. Tapi kalau kita nggak kuat, kita nggak ada paksaan harus bertahan, harus kuat, harus bertahan. Yang harus kuat itu adalah laki-laki. Makanya ayatnya ar-rijalu